Gue mau nambah cerita juga kayaknya orang-orang di sekitar gue juga udah berat. Apa cerita aja walaupun nggak ada solusinya. Iya, makanya Iya. Jadi kan ada nih beberapa orang yang pasti dia tuh insecure-nya udah parah banget gitu, kayak ngerasa dia nggak bisa cerita, even mau mulainya aja dia bingung gitu kan. Akhirnya mendem, lama-lama dia nggak sadar nih ternyata dia bisa depresi itu, sampai akhirnya mungkin larinya bisa jadi sakit ya kan, ataupun menyakiti dirinya sendiri saking beban pikirannya dia nggak urai gitu. Untuk yang kayak gini kira-kira kita nih Bu, sebagai mungkin kita temen kita atau siapapun keluarga kita gitu ya, kita untuk mulai menolongnya itu gimana ya Bu awalannya gitu? Ya emang sih kita harus selalu check up ya, maksudnya kayak kita ngerasa dia statusnya udah gloomy, udah yang dark, istilahnya tuh yang kayak udah patah semangat banget. Atau kita ngelihat tiap kali kita bercerita atau ngumpul, misalnya dia cuman jadi pendengar yang baik aja, berusaha gitu. Bisa jadi dia sedang hiding something sebenarnya. Mungkin dia cuman ngelihat kayak, gue mau nambahin cerita juga kayaknya orang-orang di sekitar gue juga udah berat hidupnya, gue nggak mau apa namanya, Iya, beban. Jadi mikirnya beban. takut orang sekitar terbebani, malah dia nggak cerita gitu. Padahal kan it's okay untuk diurai gitu, diceritain nggak apa-apa. Betul. Cerita aja walaupun nggak ada solusinya. Kita jadi tambah beban. Nggak apa-apa. Apalagi introvert, udah susah kan digalinya kan. Bener-bener untuk bungkam Mesti aja sering-sering gitu loh. ditanyain. Tapi benar sih guys, maksudnya ketika kita memendam perasaan, memendam apapun lah masalah penat, itu yang bakalan kena nggak cuman mental kita, bahkan fisik juga bakalan kena. Dan itu udah benar-benar udah ada penelitiannya tentang Oh itu iya. gitu. Jadi abis lah ini berawal dari pikiran ya. Betul, Jadi aku berawal dari kenal pikiran. seorang istri yang benar-benar nahan terus. Jadi dia memang suaminya agak nge-push dan segala macam, banyak peraturannya dan benar-benar ini kan benar-benar apa ya, menguji kesabaran. Akhirnya tapi istri cuma bisa diam. Nah diam itu sebenarnya juga kurang bagus, karena apa? Karena akhirnya diam ternyata dia langsung kena darah tinggi. Dan takutnya nanti kan kalau dari darah tinggi dan segala macam dia nggak bisa benar-benar nggak kuat lagi, takutnya jadi stroke kan. Makanya banyak orang stroke, serangan jantung segala macam karena biasanya sering nahan gitu. Iya. Jadi ya gimana caranya, apapun namanya apalagi rumah tangga itu harus dikomunikasikan sih, mau pertemanan, rumah tangga atau apa, at least lo mesti punya tempat buat sharing. Karena kan kita makhluk sosial ya, memang betul bisa sharing only ke Allah doang. Itu the best ini sih ya, the best apa, teman terbaik dan pemberi solusi terbaik. Tapi memang kita butuh apa ya, tangki sosial kita tuh terpenuhi gitu loh. Nah karena memang kita fitrahnya kan makhluk sosial kan gitu. Nah kadang itu kita lupa tuh part itu gitu, bahwa kita manusia biasa, kita butuh tempat untuk sharing, tapi kita harus cari benar-benar tempat terbaik yang amanah. Kita harus cari, iya kita harus cari orang-orang yang sejati untuk Allah bersama di hidup kita. Itu kan takdir ikhtiar. Maksudnya teman yang baik juga kan kita harus mencari, kita harus deketin. Bukan gue maunya dideketin orang atau lo dong yang nyamperin gue. Kita nggak bisa ngarepin juga kan. Iya benar, kan lagi banyak banget orang yang ternyata jadi GERD gitu ya. Memang kadang kan GERD itu kita nggak bisa sadar ya gitu. Total kita udah ada GERD gitu ya kan. Nah tanpa disadari juga ya beban pikiran yang entah dari pekerjaan, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar gitu. Benar. Apa namanya, kadang karena si beban pikiran itu bikin kita jadi malas makan kan Bu gitu, saking terlalu dipikirinnya dia nggak mau makan sama sekali. Lama-lama asam lambung nih gitu loh, asam lambungnya udah makin parah dan dia jadi ya pikirannya makin parah juga gitu kan Bu. Trigger lah ya dari pikiran. Betul, karena memang 90% dari masalah dan penyakit itu adalah sebenarnya pikiran. Dan 10%-nya itu yang benar-benar masalahnya dan benar-benar penyakitnya gitu. Nah kebanyakan penyakitnya juga karena trigger dari pikiran juga kan. Jadi ya gimana caranya kita tuh fokusnya jangan jadi orang problematik yang fokus sama masalah aja yang kita pikirin, overthinking. Tapi fokus ke solusinya nih.
misalkan apa ya, misalnya kacamata patah, aduh kacamata patah segala macam, kayak kita pusing di ngeluh gitu kan. Iya. Ya udah lo ke optik aja. Oh, udah optiknya tuh jauh gini. Ya udah, terus gimana sekarang ada optik online, ada apa? Maksudnya fokus ke Solusi ya. solusi. Jangan cuman kayak complaining, main nggak apa-apa mengadu yang kayak kecubit, gitu itu nggak apa-apa, itu bukan ngeluh ya. Iya, Mengadu sama ngeluh itu beda, ingetin ya. Jadi nggak apa-apa mengadu, tapi jangan kebanyakan complaining, karena complaining tuh bikin kita lowbat, bikin benar. Jadi energi kayak kita tuh bikin dark gitu. bete banget gitu jadinya. Kayak nggak ada jalan kali Jadi ya. low vibes, dark energy, Iya, dark iya, vibes iya. gitu. Berarti memang intinya ketika kita menghadapi suatu masalah, breakdown aja. Di breakdown nih masalahnya apa, kita cari Satu-satu. solusinya apa. Jadi ya itu kembali kayak yang kemarin Aku sih pernah dengar aku tuh. bilang ya. Jadi diprioritasin mana biar kita yang nggak overthinking, karena kan terlalu banyak pikiran yang masuk. Oh jadi otak kita penuh kan, hati Betul. kita penuh, mood kita bakal jelek, udah hancur deh kemana-mana, darah panas pasti kan. Iya, udah itu pasti. Kayak pengalaman ya. Bukan lagi. Karena aku jadi ada yang salah paham juga. Ini vibe-nya kurang bagus. Mending lo denger dari dua sisi gitu. Iya. Jadi jangan lo dengerin dia doang atau gimana. Aku nggak menyalahkan orang-orang ya. Cuma cerita ke orang jadi lo ngehasut Hawanya orang kayak, buat nggak suka. Coba dengerin dua sisi gitu. Bukan yang langsung lo satu sisi terus lo jadi ikut gimana walaupun orang luar tetap aja sih. Intinya memang pikiran ya, sekali udah negatif Ada kebawa kadang kalau energinya vibes, jadi ke negatif kalau gitu. vibes dan energi misalkan emang udah bentrok, rasanya tuh kayak kok gue ngerasa kayak diserang ya sama lo ya, maksudnya kayak gue nggak terima nih gitu sama lo, padahal maksudnya intentionnya baik gitu ya kan. Ya, bisa jadi emang udah nggak vibrasi aja, nggak se-energi. Banyak tuh yang curhat sama aku tentang itu. Tentang Ini juga- dia marah nggak sih sama aku, kok tatapannya gitu, Iya, bawaannya gitu. Ini nyambung juga. Ini back to the topic, karena memang orang itu kayaknya dia punya pikiran nih gitu loh akan. Tapi itu bukan tanggung jawab kita nggak sih? Iya betul. Kalau kita mikirin jadi people pleaser nggak sih Bu? Iya, karena jatuhnya overthinking kan. Maksudnya itu bukan tanggung jawab kita. Kalau yang bukan tanggung jawab kita nggak usah kita pikirin. Yang penting sebatas tadi yang aku bilang, udah minta maaf gitu. Yang penting kita udah nyampein. Kita nyampein pun kalau diterimanya nggak enak kan ternyata emang baik kan tujuannya, ya kan. Kalaupun emang dia dari situ nggak bisa ngambil satu apapun nilai baik dari apa yang kita sampaikan, itu urusan dia. Tapi kita udah minta maaf. Karena ngerasa udah temenan lama kan, udah ngerasa temenan lama dan udah deket banget, tiba-tiba ada masalah yang dia sendiri nggak urai nih ceritanya nih, lu punya sudut pandang apa? Karena kita udah temenan lama, tiba-tiba dia ninggalin, bukan hanya menghindari, kalau kamu kan masih menghindari ya, jatuhnya ninggalin kita, pengennya langsung minta maaf dan menguraikan apa yang jadi penghalang antara kita berdua, tapi ternyata nggak semua orang bisa melakukan itu gitu loh, dan aku memilih ya sudah gitu. Iya, karena daripada kita mencoba nujum tuh akhirannya nebak-nebak. Dia gini nggak sih, dia kayak gini. Ya, itu kan kalau kita ngeiyain aja itu tandanya kita ngobrol sama setan kan.